Halo, selamat sore pemirsa. Halo, ketemu lagi bersama Mela dan Lani di Ngopi Ngobrol Pintar. Senang sekali kita berjumpa lagi di program yang tercinta kita pada hari ini, hari Rabu ya, seperti biasa. Betul Dengan banget. topik yang bagus dan narasumber yang luar biasa juga, Mela ya. Betul sekali, dan spesial di Ngopi Lani kita bakal menghadirkan narasumber anak muda dari Bandung yang sangat inspiratif ya. Pastinya juga kita akan menambah banyak sekali insight dengan beragam macam topik di setiap minggunya. Benar, Mela gimana kabarnya? Aku pastinya alhamdulillah baik dan semangat banget dong ya Lani hari ini. Kalau Lani sendiri gimana Lani nih? juga hari ini semangat banget juga, apalagi mau berjumpa dengan narasumber kita. Betul ini pemuda yang sangat banget. luar biasa juga, Mela ya. Betul sekali pemirsa. Dan seperti yang udah aku bilang tadi nih Lan, kalau di Ngopi kita biasanya bakal menghadirkan berbagai macam topik ya. Iya. Tapi nggak jauh-jauh dari yang namanya anak muda. Prestasi. Betul gitu sekali, ya. kreativitas dan lain-lain. Nah, pas banget nih untuk edisi hari ini di Ngopi Lan, kita bakal mengundang narasumber. Bisa dibilang dia adalah perwakilan dari Kalimantan Selatan Lan. Iya, kabarnya dia pemirsa ya, dia akan berjumpa lagi ya, berlomba maksudnya gitu ya, berlomba atau berkompetisi nih di ajang nasional nanti. Betul. Membawa nama baik benua kita. Betul, perwakilan dari Kalimantan Selatan dalam ajang Mr. Teen ya, benar, 2026. Wah, penasaran gak nih? Siapa tahu pemirsa yang ada di rumah juga mungkin, wah ternyata ada Mr. Teen ya. apa itu, Karena gitu ya. namanya adalah Teen, artinya kan anak muda ya Lan ya. Iya, benar, Kira-kira apa sih yang bakal diangkat di dalam kompetisi kali ini? Hal apa yang harus disiapkan? Dan yang paling penting adalah gimana sih narasumber kita kali ini bisa berhasil sebagai perwakilan Kalimantan Selatan? Nah, kita akan mengundang, dia ini adalah Mr. Teen Kalimantan Selatan tahun 2026. Langsung kita panggil ya. Boleh sekali. Ini dia, ada Nix Hadi. Halo Nix. Halo, Nix ya? Baik, kita baik. Silakan duduk nih. Terima Keren banget kasih. namanya Nix ya. Masih aja salah peklan. Nix. Oke. Keren gak sih Nix? Keren Di banget. absennya Nix. Ini kita panggilnya siapa nih? Nix Hadid. Boleh Nix, boleh Hadid. Oke. Atau Adit juga nggak Tapi nama lengkapnya siapa sih? Nix Hadid Alonzo Permadi. Nix Hadid. Alonzo Permadi. Oke. Ada ini, ada campurannya? Iya ada. Apa campurannya Nix? Filipina, terus ayah itu juga ada sedikit Suriname gitu. Apa? Suriname, tahu nggak? Suriname itu negara di bagian Amerika sana. Oh, oke. Karena bekas panjang sih kalau Iya. pokoknya kayak Ada. gitu. Ada campurannya? Oke. Iya, ada. Filipina dan juga Suriname. Cuman Suriname tuh udah kayak jauh banget gitu. Oke. Nah ini kita belum nanya kabar karena tadi waktu dia masuk duluan dia nanya kabar. gimana kabarnya? Kan sehat kok. Gitu sehat. Kalau Nix sendiri gimana? Sehat, puji Tuhan sehat. Semangat kan ya? Semangat. Karena bentar lagi mau kompetisi. Betul. Betul ya. Betul. Dan karena udah duduk di sini nih di bangku spesial kita di Ngopi, saatnya untuk Nix perkenalan dulu ke pemirsa yang ada di rumah. Mungkin nama, Backgroundnya seperti sekarang apa gitu. yang disediain Silakan, gitu. Nix. Oke, boleh. Tapi sebelumnya ada sapaan gitu nggak buat pemirsa di rumah? Pemirsa ngopi. Pemirsa ngopi. Iya, Oke, pemirsa ngopi. Oke. Halo pemirsa ngopi, selamat sore. Perkenalkan nama aku Nix Hadid Permadi. Kemudian juga background aku sebagai mahasiswa psikologi. Kemudian ya pastinya bangga sekali ya menjabat sebagai Mr. Teen Kalimantan Selatan yang nantinya akan membawa nama provinsi di tingkat nasional. Oke, terima kasih. Oke, Mr. Teen 2026. Kapan itu nanti kompetisinya berlangsung? Yang nasionalnya. Yang nasional. November. Cuman tanggalnya belum pasti sih, cuman November itu. Tahun ini ya. Iya, tahun ini. Tahun ini. Oke, kalau untuk pemilihan perwakilan Kalimantan Selatan sendiri udah dari kapan itu? Oke, untuk perwakilan Kalimantan sendiri itu pemilihannya tidak ada regional director ya Kak. Cuman sebelumnya saya itu dapat tawaran, tapi itu setahun yang lalu, November tahun lalu. Tapi bukan orang sini, dia Kalimantan Timur gitu, mau ngambil lisensi Kalimantan Selatan. Terus ditawarin, tapi karena ada suatu hal yang saya nggak bisa lanjut dengan dia, jadi saya memutuskan buat daftar sendiri di nasional langsung itu dengan cara via Zoom kayak gitu, online. Jadi karena di sini nggak ada pemegang lisensinya, jadi ya daftarnya di nasional langsung dengan Zoom tadi. Kayak gitu. Oke, dan itu kapan di tahun 2026 ini juga atau mungkin udah di tahun sebelumnya lalu saking tuh, ya. lamanya gitu persiapannya. Kalau dapat tawarannya itu dari November 2025, jadi mulai belajar dikit, terus memantapkan diri buat ikut yang wawancara online tadi itu di Februari kemarin. Jadi announcement-nya tuh kemarin Maret. Pengumumannya. Pengumumannya Maret. Pengumuman perwakilannya tiap Betul. provinsi gitu ya. Belum tiap provinsi tapi Kalsel? masih Kalsel. Dan aku
finalis pertama waktu itu. Jadi nunggu-nunggu juga Iya, siapa iya, iya. aja gitu kan perwakilan Iya. di provinsi lain. Jadi kayak Poppy sekarang udah lumayan sih, ada 13 atau 15-an orang. Oh berarti dia satu-satu gitu ya? Dikeluarin pengumumannya Diinfoin, gitu? di-spill Iya. gitu. Iya, satu-satu. Wah itu gugup banget ya. Jujur Kenapa nggak gugup. sekalian aja gitu? Oke, Bener. mungkin kita sebelum lebih jauh lagi ya ke Nix tentang bagaimana perjuangan dia dan mungkin pendapat serta persiapan juga persiapan ya. juga. Mungkin bisa dikenalin dulu Mr. Tin itu sebenarnya Iya. apa sih dan mungkin fokusnya kemana gitu? Nix? Iya. Oke, boleh. Jadi Mr. Teen Indonesia sendiri itu fokusnya dalam dunia pendidikan, Kak. Jadi kayak gitu. Dan Mr. Teen ini sendiri menurut saya itu pageant yang udah lumayan lama gitu loh di Indonesia, khususnya buat anak muda kan, namanya juga teen kayak gitu. Cuman apa ya namanya juga pageant pasti ada mengarah ke modelingnya juga kayak gitu. Cuman ya tetap membawa advokasi atau memberikan dampak positif gitu kepada masyarakat luas, dan menurut saya ini selaras dengan jalannya advokasi saya kayak gitu. Sebelumnya pernah kan ngobrol sama kakaknya juga nih waktu di sini. Pernah Iya. ketemu Dan ya? ini kalau misalnya pemirsa penonton setia Iya. Ngopi ya, Nix sendiri juga pernah sebagai narasumber ya waktu Pernah, itu ya. pernah. Di Ngopi, tapi saat itu mengangkat duta genre ya Iya, sebagai duta genre. topik kita. Betul. Oke, lanjut next. Oke, jadi ya itu selaras lah dengan advokasi saya yang tentang literasi. Kan literasi dengan pendidikan sangat selaras kan. Jadi ya mengapa saya join juga Mr. Teen Indonesia? Karena ya itu tadi juga kayak oh ini selaras dengan apa yang saya bawakan kayak gitu. Oke. Tapi untuk pemilihan Mr. T ini apakah sama kayak pemilihan duta lainnya nih? Nix ya ada advokasi, ada iya. presentasi mungkin program atau apa yang kamu bawakan dari benua ke nasional gitu. Gimana tuh prosesnya? Oke, untuk prosesnya sendiri pastinya sama ya dengan Kurang lebih aja ya? kurang lebih sama. Cuman kalau buat detailnya itu Iya. kayaknya nanti pas pra-karantina gitu tuh. Jadi sebelum karantina yang offline, ya nanti karantina di Bali. Wih, Di Bali sekalian liburan nih seru kan di Bali. Pas banget tuh. Oke. Nah, jadi apa namanya? Jadi karantina nanti di Bali, sebelum itu ada pra-karantina. Jadi kayak pembuatan video-video challenge, entah itu tentang advokasi kita apa di show di sosial media, terus kayak ada catwalk gitu-gitu. Jadi kalau buat detailnya masih belum. Kalau nggak salah itu Agustus sampai September untuk pra-karantinanya. Kurang lebih aja artinya Kurang ya. lebih sama. Yang kamu bawain soal apa nih Nix? Oke, Detailnya. tentang literasi, sobat literasi Indonesia kayak gitu. Masih berhubungan ya? Masih Kenapa dong. tuh? Karena Kamu bawa itu. kenapa aku bawa ini? Karena ya tadi kan fokusnya pendidikan ya di Iya, Mr. iya, Teen. iya. Mereka juga punya program kerja yang dimana apa namanya ada kayak pembuatan kelas public speaking Iya, gitu-gitu iya, iya. dan selaras lah dengan apa yang saya bawakan. Dan uniknya dari program saya itu juga mengangkat tema pemberdayaan remaja terkait literasi bahasa asing. Karena kayak jarang nggak sih di Indonesia yang memfasilitasi bahasa Inggris deh minimal ya basic untuk membantu anak muda kayak gitu. Jadi saya mengangkat tema itu. Oke, jadi itu ada advokasi yang nanti akan diangkat ya. Iya, Nah betul. kalau untuk Mr. Teen sendiri kan ini adalah ajang nasional ya nanti Iya, ya. Tapi setelah ajang nasional apakah dia bakal lanjut internasional? Oke, untuk internasional ada Perwakilan Indonesia kan iya, biasanya kayak gitu ya? ada dia megang lisensi internasional, cuman saya lupa ya apa lisensinya kayak gitu. Cuman ada. Ada jalurnya Betul, gitu, ada. ya. Oh, Kalau berarti juara. habis ini bakal maksudnya setelah jadi pemenang nih ya, Iya. itu bakal Amin ya. langsung jadi Amin. perwakilan Indonesia gitu. Kayaknya masih ada sistem seleksinya lagi deh, maksudnya Oh, kayak misalkan dari 5 besar itu kayak yang mana nih yang cocok dengan ajangnya gini, Iya, dicocokkan dulu. Wah berarti kalau misalnya ini bukan cuma hanya sampai sekedar nasional, bahkan sampai lisensi internasional ya, artinya bisa dibilang sang pemenang ini harus siap-siap lah nih. Benar, Harus siap-siap ya. jika seandainya dia harus global ready gitu ya, Betul. sesuai dengan tema kita hari Betul ini banget, Nix. Tapi Nix ini kan ajang nasional ya Nix? Iya, ajang nasional. Bekal Nix sendiri tuh gimana untuk ikut ajang ini? Dulu kan juga pernah ikut kedutaan juga ya? Iya, duta, betul. duta apa lagi Duta itu? kampus pernah. Gimana tuh persiapannya untuk menuju Mr. Teen ini Nix? Oke, untuk persiapannya jujur kayak public speaking gitu-gitu aku sudah belajar dari dulu ya. Mungkin juga kakaknya ngelihat aku yang dulu tuh kayak beda, masih malu-malu. Dulu bukan kayak sekarang gitu ya? Oke, Nah, terus apa namanya intinya kayak dari masalah advokasi aku nggak terlalu yang apa ya, nggak terlalu hektik gitu mungkin karena sudah terbentuk dari lama juga kan. Karena udah punya hal yang dipegang juga nih. Betul, jadi tinggal ngejalanin aja dan konsisten dong pastinya. Nah, cuman kalau kayak catwalk
itu masih belajar juga, tapi emang ada basic di modeling juga. Terus kayak photoshoot, sekarang hobi banget aku buat photoshoot. Wih, buat branding Buat ya. branding Iya, kemarin iya. sampai ke Jakarta, ke Surabaya buat foto-foto gitu. Banget. Buat latihan lah nih. Iya, buat latihan. Kalau jadi juara kan pasti Iya. foto terus. Banyak stok foto udah lo ya. Iya, masih banyak di keep. Terus tapi biggest challenge-nya jujur di ini sih, kan nama ikut Mr. Teen, aku ngeliat peserta lain tuh kayak anak-anak gym gitu loh, Kak. Iya, Nah, oke. aku sendiri itu nggak nge-gym sih, cuman WO gitu. Nah, Iya, cuman iya. kan kalau kayak gitu harus diseimbangkan dengan makan yang cukup ya. Iya. Aku sendiri susah makan. Jadi itu sih buat kayak bulking-bulkingnya gitu kayak Oke. susah itu sih. Karena dia passion ya lah nih ya, dan, Iya, dan harus bisa jaga dibilang postur gitu betul, ya. Mr. Teen Betul. kan bukan cuma masalah fokusnya di pendidikan, tapi Iya. juga di performance pun juga penting Betul, gitu. betul. Jadi harus balance. Maksudnya kita punya hal yang kita angkat buat advokasi, tapi Iya. penampilan juga harus mendukung. Benar, iya iya. Tapi gimana tuh ngelihat mungkin pas sudah di spill nih peserta dari provinsi lain ketika kamu ngeliat gimana tuh Nix? Oke, apa ya? Agak minder sih jujur sedikit ya, Wah, karena wah, kenapa minder? tapi itu jadi kayak motivasi gitu loh, karena kayak mereka gacor-gacor ini Iya, nge-gym gitu kan, tapi jadi malah pengen kayak aku kontak teman kayak temenin aku nge-gym gitu, Iya. karena emang nggak pernah ke tempat gym kan, Iya. cuma di rumah-rumah doang. Terus ya sekarang lagi belajar lah. Udah mulai. Udah mulai gitu sama ya. bulking gitu. November juga kan? Masih Oh, November. baru mau Sempet bilang kok. masih beberapa bulan lagi. Sempet kayaknya sempat. ya. Buat full persiapan ini kayaknya bisa dibilang masih punya Masih waktu panjang yang nih, lumayan benar. panjang Iya. ya Ah. gitu. Iya, tapi ini Nix, aku penasaran juga nih. Kamu ini mandiri masuknya atau ada mentor atau ada yang bantu push gitu Oke. selama persiapan? Selama persiapan aku mandiri sama ada mentor sih. Jadi Oke, kayak ada ya. kayak beberapa hal mungkin aku yang mandiri, kayak mungkin advokasi aku mandiri aja. Iya, Karena iya. kayak aku sudah ngejalanin lama berarti apa ya kayak saya sendiri nih yang paham akan program saya Iya. kayak gitu. Iya, benar. Untuk hal lain mungkin kayak masalah yang workout tadi kayak gitu-gitu atau kayak catwalk perlu belajar dari orang lain dan itu juga ada training-trainingnya gitu. Sama photoshoot juga aku training. Karena nggak pernah kan sebelumnya Iya. duta-duta sebelumnya juga foto ya udah foto-foto biasa aja Ini gitu. mah namanya Karena from sebelumnya kan zero to hero gitu. Betul. Karena sebelumnya kan duta-duta yang diikuti tuh bisa dibilang mereka fokus 100% di advokasi Iya, ya. betul. benar. Pernah Iya, iya. duta kampus, duta genre, apa duta lagi? Apa lagi? genre, Pernah? terus sama duta literasi, cuma itu online sih. Jadi kalau offline-nya ya dua itu tadi. Oke. Duta genre sama putra. Tapi sebagai model kamu untuk melihat Medan yang sekarang ini kan, Iya, betul. artinya Betul melihat banget. lapangannya gimana, pemilihan macam-macam gitu ya. Dan ini menarik banget loh, dari dulu sampai dengan sekarang advokasi yang diangkat oleh seorang Nix Hadid itu selalu tentang literasi. Iya. Makasih. Dan itu kalau menurut sudut pandang Nix sendiri menjanjikan sampai sekarang. Oke, menurut saya menjanjikan ya, karena apa? Literasi itu kan luas, Iya. maknanya luas banget. Betul. Dan kayak kemarin waktu ikut genre gitu, jadi boleh literasi kesehatan ya bisa ngadvokasikan tentang kesehatan gitu. Jadi ya menurut saya bisa. Kalau sekarang terkait lebih ke bahasa asing gitu. Oke. Intinya masih relevan untuk dibahas di masa Betul sekarang, sekali. Nix ya. Oke, pemirsa, kita masih akan membahas tentang persiapan Nix untuk menuju kompetisi nasional di Mr. Teen 2026. Tetap bersama kami di Ngopi, ngobrol pintar. Pemirsa, masih bersama kami di Ngopi, Ngopi, Ngobrol Ngobrol Pintar. Pintar. Kita masih bersama Nix ya, seorang Mr. Teen Kalimantan Selatan 2026 yang Betul. mau berkompetisi di ajang nasional ya. Betul sekali. Dan kita juga udah dapat intro tadi ya seputar Iya, tentang iya. Mr. Teen itu apa, terus juga bagaimana proses persiapan dari Nix Hadid sendiri. Nah, sekarang kita mau lanjut buat tanya-tanya terkait tentang persiapan ya, Iya, Man ya. benar, iya, Kita iya. mau nanya terkait tentang sobat literasi, Nah, yang mana ini itu adalah advokasi Advokasi yang saya. diangkat oleh Nix dalam ajang Mr. Teen 2026 ini. Nah, Kak, katanya untuk sobat literasi sendiri Nix sebagai foundernya ya. Iya, Nah, boleh dong betul. diceritain lebih lanjut terkait Benar. advokasi, karena ini menarik sekali lah nih. Bener seperti yang udah Nix bilang tadi, kalau kita ngomongin literasi itu jangkanya adalah luas Luas sekali. Banget. Masih relevan zaman sekarang ya. Penting Betul. untuk kita kenal dengan literasi. Betul, gitu. karena kalau ngomongin literasi itu salah satu hal yang paling penting ya. Iya, Apalagi betul, untuk betul anak sekali. muda, kita sangat perlu untuk banyak membaca, pemirsa. Karena yang namanya membaca kan adalah jendela dunia ya. Betul sekali. Kita bisa pergi ke seluruh tempat, pemirsa,
tanpa Iya. harus jauh-jauh Lewat gitu. membaca, Lewat ya. membaca aja kita udah bisa mengintip dari berbagai banyak sudut pandang dan Benar, juga betul. sisi. So gimana tuh? Nix bisa diceritain lebih banyak nggak tentang Sobat Literasi ini? Oke, menarik ya Kak. Untuk Sobat Literasi sendiri itu saya bangun kan dari 2023 yang awalnya tuh cuman apa ya iseng aja gitu, tapi keterusan dan kenapa advokasinya itu ini terus kayak gitu kan? Karena Iya jadi pertanyaan juga iya, kan ya. kenapa kayak banyak gitu kayak nanya kenapa ini terus gitu? Karena ini ajang yang saya ikutin itu kayak misal Duta Genre atau putra-putri kampus gitu-gitu kan. Kenapa ini ya karena literasi tadi luas dan juga saya nggak kepengen ikut sebuah ajang, satu ajang terus advokasinya beda-beda kayak nggak ke jalan. Nggak konsisten. Nggak konsisten, Iya, mending iya, kan iya. sekalian gitu. Dan Keren sih, ya. dan sebenarnya Sobat Literasi ini saya jalanin nggak cuman karena ikut duta-dutaan doang. Sebelum-sebelumnya juga tetap saya jalanin kayak gitu, tetap konsisten kayak gitu. Nah terus juga menariknya ini juga udah internasional gitu. Iya, Kita juga iya. punya member, terus punya kayak teacher gitu langsung dari native speaker, dari US, dari Kongo Ih, keren gitu-gitu. banget ya. Jadi contohnya kayak kita punya program program English class Ya. contohnya. Ya. Jadi itu nge-invite teachernya dari US. Jadi benar-benar kita dilatih buat pakai bahasa Inggris yang sebenarnya tuh kayak gimana. Cuman kayak saya pribadi atau teman-teman rekan-rekan member yang lain yang sudah punya bahasa Inggris yang oke, itu Iya, bisa iya. bantu ngeterjemahin buat teman-teman kayak gitu. Oh. Kayak gitu sih, Kak. Artinya program kamu ini, advokasi yang kamu bawakan ini sudah berdampak bahkan skala nasional, internasional malah ya. Iya. Karena melibatkan orang internasional juga Iya. gitu. Betul, dan ini juga sangat menarik apalagi waktu Nix bilang nih kenapa sih Iya, iya. advokasinya itu terus gitu Iya, iya. ketika ada yang bertanya. Iya. Tapi ketika kita pikirkan kita perlu pakai advokasi yang benar-benar sejalan dengan apa yang pengen kita bawa gitu. Artinya kita perjuangkan itu bahkan sampai dimanapun kita berada gitu ya. Betul ya. Dan kalau kata Nick sendiri, dia bukannya bikin advokasi ini karena dia ikut ajang gitu ya, Peserta ajang ajang, ya. kompetisi. Iya. Tapi dia Udah ada ikut ajang sebelumnya. kompetisi justru untuk menunjang sobat literasi Iya, ini semakin keren. dikenal gitu Betul, ya. betul banget. Nah, bisa kita juga ada satu tayangan ini katanya ke foto-foto kegiatan Mix ya di Wow. Kalimantan Selatan, Oke. bahkan berdampak lah bagi masyarakat juga ya. Ini dia di layar kaca pemirsa. Ini saat apa Nix? Ini waktu Ramadan sih di batas kota. Ngapain Nix? Ngasih-ngasih takjil kayak gitu. Oke, Oke. tapi ini dari sobat literasi. Dari gitu? sobat literasi. Ini yang kamu bangun itu ya? Iya. Wow. gitu. Ada berapa orang nggak member yang atau pengurusnya gitu? Kalau untuk Banjarmasin saya lupa ya. Cuman kalau keseluruhan itu ratusan sih, Kak. Oh. Oke. Nah Ini terus apa nih? ini waktu kapan ini? Ini di Palangkaraya. Sobat literasi juga? Iya, sobat literasi. Waktu ngapain itu? Ke panti asuhan buat ngasih edukasi terkait literasi kayak gitu. Oke. Collab Berarti juga banyak sosialisasinya ya? Iya, banyak iya, sosialisasi kayak gitu. Oke. Gimana respon mereka kemarin saat kalian datang gitu? Jujur mereka sangat excited ya, apalagi saya juga ngundang narsum teman saya itu Tulus ya bukan? Iya, betul. Terus katanya. Bukan. Itu yang sebelah saya ada Kak Friska, dia Miss Intercontinental Indonesia. Wow. Tahun berapa ya saya lupa. Jadi pernah wakilin Indonesia kayak gitu. Iya, Jadi iya, iya, iya. anak-anak tuh kayak ada apa nih, kayak mereka seneng gitu loh dengerin kita sharing. Oke. Oh, jadi berarti kalau kita pahami sobat literasi ini bukan cuman sebuah tempat buat edukasi ya, tapi juga untuk membuka relasi ya. Betul. Oke. Sama juga kayak buka-buka apa ya sih yang tadi kayak kelas-kelas gitu. Jadi bisa belajar bareng kayak gitu. Oke. Ini apa nih? Ini waktu buka bersama juga sama sekalian edukasi. Sama teman-teman sobat literasi juga Iya. nih. Di mana nih? Di Banjarmasin itu. Di mana ini? Di Banjarmasin? Di panti asuhan ada di di Palenam situ. Ayo, apa namanya? Ayo. Lupa. Udah lama Iya, iya. itu. Oke. Jadi sobat literasi ini sebenarnya banyak di daerah lain-lain juga ada. Iya. Bukan Nah, cuma di Banjarmasin. Betul. Jadi fun fact-nya aku setiap liburan itu selalu ngedukasi kemana-mana. Gimana itu maksudnya? Jadi kayak semisal aku pernah ke Jogja gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. aku juga pengen ke panti dong kayak gitu. Entah itu Oh. kayak buka volunteer gitu kecil-kecilan kayak nanti kita ke panti terus edukasi kayak misalkan ke Malang atau Iya, kemana ya sekalian. Apa yang kamu bawain, Nix? Ya terkait literasi bahasa asing kayak gitu. Oke, itu gimana itu? Maksudnya kan kalau lagi liburan sendiri ya? Iya, Gimana cari membernya? Kan beda kota apa mungkin memakai sumber daya member yang ada di daerah-daerah. Iya, Cabang kayak gitu. kayak gitu benar. Atau misalkan saya ada teman yang bukan member juga nggak apa-apa ikutan aja yuk ngeramein Volunteeran kayak gitu. ya. Iya, betul. Kayak gitu. Ini pas di mana nih, Nix? Ini di SD dekat rumah saya. Oke. Ngapain nih? Edukasi Sama juga nih. edukasi. Tentang literasi juga. Iya. Kalau ini, Nah, ini apa nih? di
rumah singgah anak kanker di Banjarmasin. Itu kita happy sih, nggak edukasi karena buat apa ya, memberikan keceriaan Iya, seperti itu. benar. Ada ini gak nih mungkin kisah atau momen yang paling ngena banget di kamu saat kamu ngelakuin edukasi keliling kayak ini nih? Oke, untuk yang ngena banget semuanya pastinya kena ya Kak. Karena dari berbagai latar belakang yaitu ke panti asuhan, ke sekolah, kemana-mana kayak gitu. Cuman yang paling ngena banget pas ke rumah singgah kanker itu tadi. Kenapa nih? Karena itu first time banget kita buat ngunjungin rumah singgah kanker dan juga apa namanya baru itu doang kegiatannya buat ke situ. Jadi kenapa sangat tersentuh gitu? Karena juga situ ada orang tuanya si anak-anak itu tadi. Jadi mereka kayak ada yang terharu, kayak masih baik yang peduli sama kita kayak gitu-gitu. Jadi itu sih menurut saya sangat tersentuh. Tapi yang lainnya juga pastinya Berkesan juga. Kayak Iya, gitu. oke. Karena juga pastinya itu jadi salah satu pengalaman yang berharga ya, yang bisa Betul. dibawa sampai dengan Iya. sekarang. Oke, Nik Cynthia tadi bilang kalau Sobat Literasi ini mulai dibangun di tahun 2023 ya, yang mana itu lumayan lama juga kalau dari sekarang 3 Iya, tahun 3 kan tahun ya, yang lalu udah tahun. tidak 3 tahunan Iya, gitu ya. betul. Nah, sedangkan dari cerita Nik sendiri nih sampai dengan sekarang udah banyak banget hal yang diambil oleh Sobat Literasi ini. Contohnya aja udah berhasil bangun relasi ke luar negeri, Iya. bukan cuma relasi dalam negeri lah nih, tapi bahkan relasi luar negeri. Nah, kalau asal-muasalnya pembentukan Sobat Literasi ini sendiri, apakah memang sebenarnya itu adalah target Nik sendiri gitu? tujuannya emang gitu? Iya, emang pengen, karena kan kalau ngomongin literasi setiap tahu cuma dalam ranah sempit aja nih. Iya. Pengen ngajak orang buat Baca. lebih gemar membaca Iya, gitu. iya. Terus juga kita pindah lagi ke tahap 2, yaitu adalah perbanyak member di seluruh Indonesia. Iya. Nah, lalu tahap ketiga lagi adalah langsung cari relasi di internasional Iya. gitu. Nah, kalau visi awal dari Sobat Literasi versi Nik sendiri gimana? Soalnya kan anak muda loh Lani. Anak muda maksudnya yang membuat sebuah Gebrakan gitu komunitas ya? ya? Gerakan Iya, mungkin. komunitas. Iya. Organisasi Komunitas iya. gitu ya. Perkumpulan, Gitu. Iya, sama aja. Gitu. Nah, apa sih visi sebenarnya dari seorang Nix ingin membuat literasi ini sendiri gitu? Oke, di awal ya. Iya, di awal Oke, banget. Yang digabut Sebelum- tadi tuh. Iya. Yang tadi sebelum gabut ini, ya? Iya. sebelum Nix tertarik pengen ikut Perdutaan, duta iya, atau mungkin benar. ajang pageant dan yang lain-lain gitu. Kalau misalnya Nix lebih dulu ikut ajang pageant baru bikin advokasi kan masuk Iya, akal ya iya, biasanya ya. iya, iya. Tapi ini Nix kan lebih dulu bikin advokasi ya, Iya, baru cari betul. ajang buat mempromosikan advokasi ini. Betul. Apa tuh nih? Oke. Visi awalnya. Jadi visi awalnya itu ini sih Kak. Saya pengen ngenalin terkait literasi basicnya doang awalnya. Oke. Karena dari diri sendiri juga nggak tahu literasi itu apa sebelumnya nih. Tapi Iya, aku suka awalnya baca, ya. ya tapi suka baca kayak gitu kan. Cuman nggak tahu literasi itu seluas itu kan ternyata. Terus sebenarnya itu juga sebelumnya saya nggak confident lah intinya, kayak susah buat ngomong gitu lah intinya. Terus setelah bangun solid, terus itu punya anak-anak kan, anak member gitu maksudnya, punya member kayak gitu. Terus ada program namanya live Instagram gitu loh Kak. Iya. Nah itu tuh ya nggak cuma dari nasional, dari internasional juga ada guest speaker kayak gitu. Dari situ tuh dari diri saya sendiri dan teman-teman itu juga jadi kebentuk gitu loh, dari pengetahuannya, public speaking. Jadi kayak oh ternyata Sobat Literasi yang awalnya aku bangun cuman karena mau ngenalin basic literasi kayak literasi dasar itu ada 6 kan, apa-apa aja kayak gitu. Tapi ternyata dari situ bisa menjangkau ke bagian lain kayak gitu. Kayak confidence-nya bisa kebentuk juga karena dari pengetahuan. Pengasahan public speaking Betul. juga. Jadi merambat ke yang lain-lainnya juga, dan ternyata literasi pas didalemin lagi masuk kok ke dalam area-area yang itu tadi, kayak ternyata seluas itu kayak gitu. Gitu sih. Visi awalnya emang basic doang, cuman karena bikin program yang live talk itu tadi, bisa ngobrol-ngobrol, terus jadinya ya menyebar lah, merambat kemana-mana untuk visi misinya makin lebih luas kayak gitu. Oh, nah kan lo perstep kan ternyata, Iya. tapi kita kaget kali aja mungkin dari awal nih sudah punya visi besar gitu Iya, ya. belum sih. Kalau ini Planning gitu ya. betul. Kalau misalnya udah punya udah punya pandangan kalau kayaknya anak muda harus lebih berani deh untuk terjun ke ranah internasional gitu. Karena kan kadang salah satu yang kita takutkan tuh adalah rasa percaya diri nih gitu, minder. Terus Betul. juga tadi mungkin ngerasa kurang berbakat di public speaking, kurangnya ilmu pengetahuan gitu ya. Nah kalau versi Nick sendiri itu gimana selaku anak muda dan kebetulan akan berkompetisi nanti Iya. di Mr. Teen
Indonesia, Indonesia. perwakilan November Kalimantan nanti Selatan ya. 2026. Gimana itu, Nik? Oke, untuk terkait Global Ready tadi itu kan Iya. ya, oke itu sendiri apa namanya? Untuk teman-teman ya khususnya buat kayak kalian misalkan pengen terjun dalam dunia internasional itu juga bisa dimulai dari hal-hal kecil kayak baca jurnal internasional atau berita-berita internasional kayak gitu kan itu juga termasuk bagian dari literasi ya dan saya juga pernah baca ini guys fun fact bahwasanya Indonesia kan bakalan menghadapi Indonesia Emas 2045 Benar, iya. cuman ada yang bilang emas atau cemas nih Iya, ya kan Targetnya sih emas ya. targetnya emas, cuman ini bisa jadi cemas juga. Emasnya itu karena apa? Karena kita punya anak muda yang banyak, otomatis kita punya sumber daya manusia yang kuat, kayak gitu kan. Cuman kalau bisa cemasnya ini kenapa? Itu jadi challenge karena anak mudanya banyak banget, bakalan susah dong dapat pekerjaan. Nah, cuman kita tetap bisa nih buat apply kerja di luar negeri. Cuman basicnya apa? Bahasa Inggris. Kayak Iya, gitu. mungkin pakai bahasa daerah gitu. Betul. Even itu negara Jerman yang nggak pakai bahasa Inggris, tapi Iya. kan tetap harus English kan Iya. very important kan. Buat pastinya. administratifnya ya. Betul. Nah jadi itu juga yang memotivasi saya bikin solid mengarah ke literasi bahasa asing tadi juga buat generasi muda pastinya nggak cuma saya tapi generasi muda buat lebih percaya diri dalam menghadapi era digital atau globalisasi. Makanya kamu bawakan itu ke ajang nasional nanti. Iya, ya. betul. Tapi selain advokasi yang Sobat Literasi ini buat ajang Mr. Teen 2026 itu, apalagi tuh Nix yang kamu siapin untuk menghadapi kompetisi nasional nanti? Oke, pastinya public speaking tetap harus diasah lagi. Harus ya. Catwalk juga, terus Catwalk perlu banget ya? perlu karena nanti ada catwalk challenge gitu. ada juga. Ada dari Tapi sebelumnya kamu sudah pernah Ini belajar catwalk? latihan sama Lani. Oh waduh. boleh. Lani bebek walk itu bukan catwalk gitu ya. Oke, tapi belajar juga nih? Belajar. Baru belajar atau udah pernah sebelumnya? Sudah pernah, cuman katanya ya kalau catwalknya buat di modeling sama Iya, iya. pageant itu beda. Apa bedanya Nix? Oh, masih kurang tahu ya, masih kurang tahu Masih ya. belajar juga masih ya? belajar gitu. Oke. Cuman udah ada basic lah pernah sebelumnya kayak gitu. Terus sama ya workout tadi. Iya. Iya, Buat penunjang lah ya. Buat Kalau ini penunjang. materi-materi yang kamu pelajarin soal apa aja buat Mr. Teen ini? Oke, untuk materi itu lebih general terkait isu-isu yang sedang berkembang aja sih, yang lagi rame gitu. Itu aja sih, Kak. Oh tapi dia maksudnya kalau Mr. Teen ini sendiri di bidang akademiknya dia general gitu atau mungkin lebih tadi kan Nix bilang di pendidikan ya Iya. mungkin lebih banyak tapi mungkin kebudayaan Iya, dan lain-lain. pariwisata atau apa gitu. Kalau saya lihat kayaknya lebih ke pendidikan sih, Kak. Karena dia entah saya yang kurang scrollnya kali ya, cuman yang saya lihat emang dia mengarah kayak pelatihan public speaking, terus nanti ya sama kurang lebih kayak sobat literasi yang ke panti-panti kayak gitu-gitu. Oh berarti iya. linear dong ya Iya, benar. sama arah yang pengen Nix tuju sendiri. Betul. Tapi Nix tadi belum ada nanya deh kita, kenapa Nix mau ikut perwakilan Kalsel untuk Mr. Teen 2026 nasional itu? Iya. Kan sebelumnya sudah pernah tuh duta genre, duta Iya, kampus. Ini sekarang Mr. Teen nih nasional lagi nih. Oke. Apa tujuan Nix yang saat ini nih? Apakah ada goals besar lagi atau gimana? Oke. Jadi sebelumnya agak mundur dikit ya. Iya, iya. Aku waktu SMA kelas 10 itu udah ngerti Mr. Teen Indonesia itu. Oh, udah apa. mencari-cari. Cuman Iya, sekedar lewat, Kak. Karena waktu itu umurnya belum nyampe dan juga nasional kan. Iya. Karena itu tuh aku cari-cari kenapa pernah ikut suatu kompetisi daerah terus kalah. Terus kayak aku pengen banget punya gelar tahun ini dulu. Pengen Oke. banget kayak Dulu gitu. ya, Waktu SMA ya? Waktu SMA. Terus cari-cari ada Mr. Teen gitu. Cuman ya nasional dan umurnya belum cukup ya kayak sekedar lewat. Nah setelah itu sampai yang November tahun kemarin nggak tahu apa-apa lagi terkait Mr. Teen. Baru ditawarin terus coba berpikir lagi kayak ikut nggak ya kayak gitu. Lumayan berkelahi dengan pikiran juga ya Iya, kayak gitu. iya. Terus banyak juga dapat motivasi dari teman-teman kayak kamu tuh cocok, kamu lumayan tinggi kayak gitu. Terus kayak punya advokasi, terus Mr. Teen juga ada tentang edukasinya, jadi kayaknya linear gitu dengan kamu. Jadi ya itu juga teman-teman faktor eksternal juga sangat mempengaruhi Mendukung, ya, support ya. betul untuk saya berlomba di Mr. Teen ini untuk menguatkan niat untuk ikut Mr. Teen tadi kayak gitu. Oke. Yang tadinya ragu-ragu Betul. Sekarang udah yakin. udah yakin. Yakin ke Bali nih. Tapi kamu udah pernah lihat ajang Mr. Teen sebelumnya?
Udah pemilihan tahun-tahun sebelumnya Iya, gitu. Gimana tuh vibes-nya? Vibes-nya apa ya, kayak jujur waktu awal-awal banget itu serem sih, kayak Kenapa? mereka sekeren itu orang-orangnya Iya. pastinya kan. Masalahnya udah nasional kan ya gitu. Iya, makanya. Cuman seiring berjalannya waktu mengasah diri, latihan-latihan segala macam, jadi harus punya pemikiran yang positif. Jadi kayak kayaknya aku bisa deh kayak kakak-kakak sebelumnya kayak gitu-gitu. Ini nanti ada karantina nggak? Iya, ada. Berapa bulan nih? Oh, cuman beberapa hari kayak gitu. Oh, berapa Kayaknya hari seminggu doang deh. Oke. Iya. Cuman kalau prakarantinanya itu kurang tahu juga berapa hari, cuman online yang video-video Oh, dia challenge. online ya? Online dulu terus offline. Oke. Oh, ini saat ini sedang apa nih fasenya atau tahapnya nih? Belum ada sih Kak, masih persiapan biasa aja. Setelah itu Agustus atau September kayaknya yang prakarantina bikin-bikin challenge tadi. Iya, Oke. Oh, baru mulainya sekitar Agustus atau September. Iya. Karena masih lama banget juga lah ya. Nik? Betul. Dan belum seluruh Indonesia juga ya? Iya, belum. Diumumkan perwakilan masing-masingnya gitu. Iya. Oke, ini artinya kamu sedang persiapan sambil mematangkan diri juga ya, sambil lihat-lihat tuh saingan yang mana aja gitu ya. Oke, pemirsa, ini juga kali ini juga ada tayangan lagi katanya Mela ya tentang Nix pada kali ini ya pemirsa. Nah, ini ada foto tentang apa lagi nih, Dex? Ceritain dong. Ini di IKN. Oh, Waktu ngapain? itu. Masih sobat literasi? Iya, masih. Masih Jadi program kamu nih? betul. Wow. Jadi Kapan ini KN? awal 2025 kalau nggak salah ya. Oke. Itu tuh saya lagi liburan doang sama teman berlima. Terus kayak Liburan lagi nih? Iya, pokoknya setiap liburan harus Edukasi. Harus edukasi Oke. juga, kayak kita Oke. harus ngenalin kayak gitu. Ya, ke panti asuhan di IKN kayak gitu. Sambil ngenalin teman-teman IKN itu kayak gimana. Karena saya sebelumnya pernah tinggal di daerah Kaltim Penajam situ. Oh, Oke. iya. Ini kemarin membawakan apa nih literasinya soal apa? Oke, kemarin ini terkait literasi basicnya aja ya Kak, Iya. karena juga anak-anak Iya, gitu. karena anak-anak ya. Jadi kayak pengenalan literasi sejak dini aja kayak gitu. Iya. Ini menarik nih kalau Hadit ini tipikal yang sambil menyelam minum air ya. Liburan Sambil edukasi gitu ya. Harus tetap jalan ini gitu. Mumpung aku sendiri foundernya gitu. Liburannya tuh edukasi itu liburannya. gitu ya. Terus Ini apa nih, ini, Nix? apa ini? Saat di mana nih? Oh, ini yang di rumah kanker tadi kita Oh, yang tadi ya. iya, Iya, di iya, rumah iya. singgah itu tadi. Oke, berapa orang sih kalian kesini kemarin? 10-an deh kayaknya. Oke. 10-an aja. Tapi aku penasaran juga nih karena Sobat Literasi ini sendiri kan membernya udah seluruh Indonesia ya. Iya, betul. Tahu nggak berapa membernya? Kira-kira 100? Lebih. Oh, lebih ya? Lebih. Tapi kalau 200. tapi itu member keseluruhan, bukan member aktif gitu yang selalu Iya, ikut. iya, betul. Ikut apa ya? Ikut sosialisasi Iya, gitu. iya, betul. Tapi member aktif ada gitu. Maksudnya kan Nix nggak mungkin mengurus semuanya sendiri Pengurusnya gitu ya. nih, pengurusnya ya. Ada ya. Kak, Berapa? dari kira-kira? kalau core team itu inti, Iya. pokoknya 10 kalau nggak salah. Terus ada divisi-divisinya, ada 5 divisi dan per divisi itu bisa berapa orang ya? 10 kayaknya kayak gitu. Itu Dan- pengurusnya ya. Iya, dan ini kita lagi oprek sih kebetulan. Oh, iya? Sampai tanggal 4. Iya. Oh, 4 kebetulan. Juli ini? Iya, 3 betul. hari lagi dong ya. Iya makanya. Ini buat pemirsa yang mungkin pengen ikut juga Sobat Literasi ya. Bisa ya. Kemana nih hubunginya? Ke IG-nya dulu ya, di sobatliterasi.id. Oke. Boleh di stalk ya teman-teman. Literasi Gengs panggilannya. Literasi Literasi gengs. gengs. Wow, karena ini menarik banget nih. Karena kalau kita udah simak pembicaraan kita dari awal sampai dengan Iya, akhir iya, ya iya. Lan ya. Ini bukan cuman mengejar di ranah lokal, Benar. tapi juga ranah internasional ya. Karena kalau ngomongin tentang internasional, biasanya yang paling kita perlukan sebagai anak muda itu satu lah nih, relasi. Relasi, koneksi gitu ya. Betul ya. Iya, udah bener sih. Ini pergerakan Nix ini bukan cuma buat kedutaan aja, tapi emang fokus ke dampak sosial Melaya. Betul. Dia tetap bergerak, tetap edukasi, bahkan liburan pun juga edukasi gitu ya. Saking pengen berdampaknya gitu. Artinya tulus orangnya gitu untuk mengerjakan advokasinya. Tapi memang masih selalu aktif ya Sobat Literasi dari pertama kali didirikan sampai dengan sekarang. Mungkin ada saat mandek, nggak Iya, ada? iya. Ada sih Kak. Oh, ada juga ada saat itu? pastinya ada. Karena kemarin juga pergantian pengurus gitu-gitu jadi sempat mandek. Lumayan lama sih, kayak beberapa bulan kayak gitu. Oke. Nix, kita sambil ngobrol gimana kalau sambil minum kopi? Boleh. Kamu aman minum kopi kan? Aman-aman. Aman ya? Nggak ada harus sama persiapannya ya? Nggak ada. Siapa tahu sekarang mulai menjaga kesehatan ya. Iya. Itu termasuk gak makanan minuman di ini nggak? Dijaga juga nggak? Termasuk sih, cuman Tapi aman aja. Kopi aman ya, cheating iya. day ya? Iya, betul. Boleh ya cheating day Abang hari kopi ini. sini. Oke. Ini Gus Buer dia juara nanti Mela. Sambil ngobrol sama Mela ya, sambil kopi Oke. kopi Oke, ya. kita ngomongin balik lagi di
Mr. Teen Teen Indonesia, Indonesia 2026. Tadi katanya kan seleksi awal di awal tahun ya? Kira-kira. Awal tahun apa akhir tahun sih? Aku lupa. Seleksi Awal pemilihan sebagai perwakilan Kalsel. di awal Februari. Februari. Nah, kalau karena kita ngomongin tentang perwakilan di tiap daerah ya untuk Mr. Teen Indonesia sendiri, di tahun-tahun sebelumnya apakah Kalsel ini memang selalu punya perwakilan atau gimana nih? Oke, untuk perwakilan Kalsel sendiri setelah saya terpilih kan, saya mestinya baru nyari tahu kan, cari karena kan tahu. kita mau konsul Betul, gitu. betul banget. Gimana tuh? Ternyata nggak ada perwakilan Kalsel itu tuh ada terakhir 2023 kalau nggak salah. Lama. Iya, lumayan lama. Itu kan. kamu baru ngebangun So Sobat Lidi. beneran sih, bener. Baru terjun dunia itu tadi. Iya, betul. Masih umurnya. Kenapa itu salah satu faktornya? Maksudnya kan biasanya kenapa pentingnya para pendahulu itu untuk membantu Iya, generasi selanjutnya. betul. Wejangan gitu ya. Tapi ini apakah memang kurangnya informasi atau gimana itu? Ini kira-kira. Kayaknya ini sih Kak, kurangnya ketertarikan anak-anak di sini deh kayaknya. Apalagi tahun-tahun sebelumnya itu menurut saya itu masih, khususnya saya sendiri ya, pengalaman saya pribadi itu baru terjun ke dunia yang kayak gini-gini, paham guys? Paham kan? Jadi kayak Dunia pageant? dunia pageant dan duta. Oke. Jadi kayak apa namanya? Apa ya? Mungkin masih mencari-cari tahu juga. Mungkin juga Mr. Teen masih apa? Kayak berkembang gitu-gitu. Jadi ya baru kesini tuh lumayan rame kayak gitu. Oke, Karena masih belum berarti banyak yang tahu juga. Iya. nah makanya Nix ada di sini untuk memotivasi teman-teman yang ada di luar sana ya, begitu. Jadi tiap tahunnya Kalsel punya perwakilan karena nilai plus dari Kalsel selalu punya perwakilan adalah itu menambah prestasi dari Banua kita lah. Iya. Benar, Iya kan ya? Betul banget. Dan menambah pengalaman juga supaya generasi selanjutnya itu tahu harus berkonsultasi kemana, Benar. harus mencari pengalaman kemana. Nah, Iya. kalau Nix sendiri nih ya, bisa dibilang agak susah ya, Iya. karena tidak adanya Pendahulu. perwakilan Iya. di tahun sebelumnya Betul, gitu. betul. Jadi pastinya persiapannya agak sedikit jauh lebih susah. Iya. Dari nol semua nih artinya Gitu ya, Iya. kira-kira. Tapi di tahun 2023 kan walaupun ada ya tadi ya terakhir ya, Iya, kalau nggak salah 2023 walaupun udah lama banget ya sebenarnya dari sekarang, tapi itu tetap jadi salah satu jalannya untuk mencari informasi gitu sekarang. Untuk sejauh ini belum sih, belum. Cuman saya pernah cari informasi ke apa namanya, ke perwakilan lain kayak gitu. Jadi waktu announcement ada perwakilan lain, misalkan dari Jogja atau dari Iya. Jabar gitu. Tahun sebelumnya yang konteks saya gitu, Oke. kayak ngasih informasi. Oke, pokoknya lewat mana aja ya. Betul. Tapi ini berarti tiap daerah nggak harus punya perwakilan. Enggak. Berarti tiap daerah boleh ngasih perwakilan 2 gitu. Seandainya lulus seleksi, Kayaknya boleh sih Kak, cuman saya kurang paham juga ya. Cuman so far ini kayak Jakarta tuh punya 4, terus Sumatera Utara punya 2. Nah selain itu baru satu-satu sih. Oke. Ini Kalsel tahun ini berapa orang nih? Nggak tahu, baru saya sih. Baru kamu. Tapi ada peluang buat nambah lagi nggak? Atau ternyata sudah kamu finalnya nih, tak gitu? Kayaknya sih Kak sudah di aku karena di flyer open pendaftarannya itu Kalsel udah nggak ada lagi provinsinya ditulis. Kayak gitu sih. Harusnya ya mungkin. Artinya cuma kamu nih harapan kita semua ya. Semoga ya Lani, bisa. makin berat beban kiri kanannya Lani. Kok disebut di sini sih Lani? Aduh, ya udah biar tambah aja kita ngopi dulu ya. Boleh. Sambil ngopi, pemirsa kita akan lanjut lagi membahas tentang persiapan Nix di ajang Mr. Teen 2026 nasional nanti. Betul. Tetap bersama kami bertiga Di Ngopi, Ngobrol Pintar. Ngopi Selamat dulu. ngopi. Pemirsa masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Kita masih bersama Nix Hadid ya. Seorang perwakilan dari Kalimantan Selatan sebagai Mr. Teen ya 2026 ya lah ya. Betul sekali. Dan kita udah ngomongin banyak sekali Iya. pemirsa ya insight-insight baru baik terkait tentang advokasi yang nantinya akan diangkat oleh Nix. Lalu kita juga udah dikenali dengan yang namanya Mr. Teen Indonesia. Benar. Ini jadi pengalaman yang menarik juga ya karena siapa tahu pemirsa yang ada di rumah ingin mencoba hal baru ya. Nah, itu, bahwa iya. ternyata ada yang namanya Mr. Teen dan Kalimantan Selatan itu bisa mengirim perwakilan Ke nasional. ke gitu nasional ya. dan bahkan katanya ada target internasional juga ya Lani ya. Ada ya. Ada. Kalau berhasil Iya, berhasil. Insya Allah. Amin itu pasti ya. yang bakal diusahakan Iya, ya karena kan iya. kita kalau ikut suatu kompetisi itu pastinya pengen memberikan yang terbaik. Pengen menang juga gitu Betul. ya. Tapi untuk Mr. Teen ini minimal umurnya berapa nih di persyaratannya?
Kalau nggak salah 16. 16 tahun ya, sampai 20. Sampai 20. 40 masuk ke 40. Ini kamu pada tahu? Mr. Adult ya? Bukan Mr. Teen lagi, tapi Mr. Ada Adult. batasnya nih ya? Ada Oh, Kak. oke. 16 sampai 20 kalau nggak salah. 16 sampai 20 ya? Kalau Nick sendiri umurnya 19. Oke. Jadi hampir Seumur ya, ujung Lan? banget tuh, Sama- ya. Sama kita seumuran. Umuran banget. Lani 18 kan? Lani 18 sama Aku 18 juga. Percaya kok ya. Lebih tua Nick dari kita berarti. Umur sampai 20 doang ya? Sampai 20. Wow, itu di nasional atau di Kalsel ya juga sama Iya, semuanya? sama. Karena kan pusatnya di nasional tadi kan, Kak. Oke, nah ini nih karena tadi kita barusan aja ya ngebahas terkait tentang target ya. Target, ya. Kalau Nick sendiri kan ya kita pasti tahu lah ya karena udah sampai di sini pasti target terdekat itu adalah mengikuti kompetisi dengan sebaik dan semaksimal Benar, mungkin ya, ya. ya, ya. Tapi kalau secara spesifik mungkin Nick punya target khusus untuk diri sendiri gitu, gimana? Oke, untuk target khusus selain mendapatkan apa yang diinginkan di Mr. Teen, menampilkan Iya, terbaik juga betul. pastinya pengen tetap apa ya berkontribusi dan mengabdi gitu loh buat ya buat Bangsa dan bangsa, buat Kalsel Banua, juga buat Banua ya. pastinya buat apa tetap memberikan dampak-dampak positif seperti itu. Terus juga dalam bidang pendidikan saya mungkin kayak pengen cepet lulus semoga ya Amin. psikologi Udah semester berapa? semester 4. Oh semester 4. Kayak gitu. Oh ya ini kita hampir melewatkan inilah nih. Apa tuh? Di tengah kesibukan persiapan sekarang, Iya. semester 4 biasanya salah satu semester paling sibuk juga ya. Iya, Karena iya. udah Jujur ya. di setengah pertengahan Iya, ya, iya, mau iya, menuju iya. akhir di mana Tugas tugas-tugas udah banyak, udah banyak. iya. Bahkan kalau nggak salah udah mulai pembagian konsentrasi ya. Spesifikasi jurusan gitu maksudnya. Kalau di kampus saya belum. Oh belum ya? Oke. Tapi Gimana gimana itu? tuh cara kamu bagi waktunya? Nah cara bagi waktunya. Oke. Jujur lumayan susah ya Kak, apalagi kayak kemarin. Susah banget gak sih? Gak usah pakai lumayan. Jadi tinggal kembali ke individunya aja sih Iya, buat manage-nya kayak gimana. Kalau saya sendiri, semisal kayak kemarin ya ke Jakarta gitu, itu Iya, kan iya. buat persiapan gitu kan, Oke. bawa laptop. Jadi kemarin tuh ada nggak ikut UAS gitu, jadi bisa ada UAS yang take home. Jadi sambil Nyusul jadinya ya? iya sambil liburan tetap UAS gitu. Karena tapi sebelumnya nggak pernah liburan sampai bawa laptop itu nggak Kayaknya pernah. liburan kamu ini nggak pernah tenang kayaknya. Iya dari edukasi kayak gitu ya. Kasih ujian apa lagi? Mau laptop Nanti liburan. kayaknya kesel banget ya. Kesel Liburan banget apa? ya Liburan kayaknya. apa? Makanya. Terus gimana tuh kamu ngatur waktunya tuh jadinya? Iya jadinya kemarin itu bawa laptop ya jadi ya ujian Ujian ya? teman kayak aku mau ke Blok M dulu ya. Iya, Yaudah, iya, iya, aku iya. nggak ikut nanti nyusul aja gitu naik Ah, TJ iya, gitu. iya. Tapi nggak selama liburan kan? Enggak, Iya. enggak. Masih ada spesifikasi liburannya Ada bener kan? dong Iya, ada. iya. Tapi kalau di kampus sendiri, biasanya kan di kampus juga ada UKM, terus ada organisasi iya. sama komunitas-komunitas juga ikut terlibat nggak Mas Hadid Kak? Karena kan kalau ngeliat sekarang kayaknya udah di eksternal udah aktif banget ini. Iya, banyak Apakah banget. masih Udah bisa nih? padet. Iya makanya Iya, iya, ikut iya. aktif di kegiatan internal kampus gitu. Oke, kalau kampus, jadi fun fact saya kan pindahan ya Oh, iya. dari Malang ke Banjar juga gitu. Oh, semester oke. 1, semester 2 di Malang, terus lanjut transfer gitu lah kayak anak pindahan sekolah itu di kampus yang sekarang ini. Kalau yang sekarang nggak ikut. Oke. Jadi emang targetnya dari awal banget buat kuliah itu ikut organisasinya di semester-semester awal kayak semester 1, semester 2. Jadi Oh, di udah Malang. kemarin, ya. Bener, di Malang udah kenyang banget rasanya buat ikut kayak gitu. Ikut Iya, iya. 3 organisasi Apa kemarin. Putra Putri kampus, Iya. terus radio kampus sama BEM fakultas. Padat semua tuh. Itu Betul. itu nggak ada waktu pulang ke kos itu lah. Nggak ada waktu. Nginepnya di radio itu. Di Warmindo sih. Nginepnya di Sekre ya. Di Warmindo fun fact-nya. Nginep di Nginep ya Warmindo. pernah di Warmindo. Sekalian kerja atau gimana? Iya, jadinya? enggak, sekalian bawa laptop saya kerjain organisasi ya. Bukan kerja bikin Nyambi. mie. Bukan. Nyambi cari Makanya. sampingan gitu ya. Tapi berarti sekarang memang fokus pengen di kegiatan eksternal ya? Iya, Nix? sekarang Udah kenyang di awal. sudah kenyang. ya, ya. Betul. Dan Iya sih. waktu dulu itu juga ikut organisasi internal juga eksternal juga ada Iya. kan. Genre Banjarbaru. Jadi Iya, bolak-balik iya, juga. iya. Bener ya. Malang BJB gitu. Berarti kamu ingin fokus di Mr. Tinji sekarang Iya, gitu betul, ya. Mr. Oke. Teen Tapi selama persiapan nih, Nix kira-kira kendala yang kamu rasakan menuju Mr. Teen nasional ini apa nih? Oke, untuk kendala pastinya mandiri ya. Jadi kayak lumayan susah nih buat Gedebak-gedebuk gitu ya. apa ya? Buat mencari yang mensupport. Iya betul banget. Iya. Jadi kayak perlu bimbingan juga kayak gitu. Dan kalau punya tim kan
enak ya gitu. Cuman saya punya tim juga, tapi kayak dalam sosmed Ya, gitu, brandingnya ya, brandingnya ya. kayak gitu, dalam brandingnya saya punya tim gitu. Cuman kayak masalah hal-hal lainnya itu yang apa ya, belum gitu mungkin. Kayak kemarin kayak ke Jakarta tuh juga apa ya, kayak cek-cek ombak gitu kali ya di ibu kota. Karena saya juga misalkan bahas target, saya pengen banget buat jadi model di ya kayak ikut-ikut agensi kayak gitu. Iya, Karena iya. jujur setelah ikut Mr. Teen itu banyak juga gitu, kayak lumayan lah kayak ada yang ngekontak buat casting atau apa-apa. Jadi sesuatu hal baru buat Iya. saya. Peluang gitu. ya. Peluang ya. betul. Artinya Oh, kamu berarti next step ini mau ke entertain nih. Jujur iya, pengen sebagai banget. model, Amin, ya. amin, pengen. Keren. Artinya nih kendala Nix ini adalah kemandirian dia gitu ya. Iya. Karena nggak ada yang mungkin ngerangkul atau membantuin ya saat ini. Buat maksudnya ngebantu secara apa ya, konsisten gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. Mementorin gitu ya. betul. Tim apa ya? Tim tetap ya? Iya, Tim tetap lah nih. ya belum. Mungkin sementara kayak sharing-sharing gitu-gitu doang sih. Masih full mempersiapkan diri sendiri ya. Iya. Tapi keluarga gimana? Semua keluarga ikut ini? Oke, jujur support banget gitu. Apalagi ayah itu tentara ya. Jadi Iya, iya. sebenarnya nggak linear kan dengan apa yang saya jalanin gitu, jujur sebenarnya. Cuman dia makin kesini ngelihat sesuatu hal-hal baiknya kayak gitu yang keluar, disupport banget sama kayak mbah yang di Jawa gitu kayak oh sekarang jadi mister, jadi artis apa-apa kayak gitu, Iya, iya, sibuk segala macam, malah jadi rame bahasan keluarga itu kayak disupport banget kayak gitu. Oke. Keluarga di Filipina gimana tuh? Jujur Tahu nggak juga? Iya, support banget. Apalagi kalau di Filipina itu ini kan Kak, melek banget masalah pageant gitu. Ya bener lah nih. Banget. Miss World, Miss Universe kan banyak banget Iya, dari Filipina iya, ya. iya, Dia betul memang salah banget. satu apa ya, bisa dibilang penyumbang pageant terbaik ya kalau dari Powerhouse Filipina. gitu, Betul. powerhouse Masih terkenal gitu. sampai sekarang kan ya? Banget. Betul. Gimana respon keluarga di sana pas kamu ikutin ini? Mereka sebenarnya nggak yang shock banget ya, karena sekarang udah banyak kan, mereka Iya, juga iya, udah iya, ikut-ikut, tapi kayak oh di Indo juga ada katanya gitu kan. Terus kayak oh ya udah jalanin aja kayak gitu. Di sini ada yang kayak sampai jadi, kan saya juga cerita pengen jadi artis lah gitu, kan. Kayak, di sini juga banyak kok yang kayak gini-gini yang pada jadi ke entertainment gitu, Iya. malah disupport banget. Itu pakai bahasa Filipina ya? Inggris. Oh Inggris. Saya nggak bisa. Penasaran aku ya. Tapi bener lah nih, aku juga baru-baru inget nih, karena kalau ngomongin tentang Filipina, mereka itu bahkan sampai pemerintah ya, mereka serius terkait Iya, pageant ini. betul, Mereka betul. benar-benar mendukung ya 100%. Kayak salah satu kebanggaan nasional Iya, ya betul, malah. betul. Kalau di sini mungkin bola kali ya. Bola. Iya, di Iya, sini iya, kita pageant, bola. gitu. Kalau di sana pageant itu bener-bener diseriusin. Wah, ini kalau mau serius bisa ke Filipina sekarang lagi. Tapi Filipina pakai bahasa apa tuh gitu? Tagalog. 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 Gimana contohnya tuh? Boleh contohin nggak? Oke, ini Misalnya nih kamu nelpon keluarga di sana nih. aduh, Perkenalan aja deh. tante Perkenalan saya, aja deh. saya ikut Mr. Teen, gimana tuh bahasanya? nggak Perkenalan bisa, aja jujur deh. aku nggak bisa itu susah Perkenalan banget. aja deh. Perkenalan Iya, singkat boleh, aja boleh, kali ya. boleh. Oke, halo Po, Megandang Arau, aku Ai Hadit Permadi, Nix Hadit Permadi, PD Makung Tawagina Nix Adit O Hadit, Pinang anak aku sabrik papan non Ika 19 Februari 2007. Gitu. Balikpapan itu bahasa Filipina. Enggak, kota. Aku bilang. Lahir di Kirain emang ada kata Balikpapan maksudnya. di sana. Aku juga denger kata Balikpapan jujur aja. Dari panjangnya kalimat tadi, aku cuma dengar Balikpapan. Aku juga denger Balikpapan. Banyak yang bilang kalau bahasa Filipina tuh kayak typonya Indo katanya kayak gitu kan. Oh gitu ya? Tagalog ya? Iya, banyak yang bilang kayak orang-orang Indo misalkan denger kayak ngomong nggak jelas gitu katanya, kayak tipe-tipenya orang Indo gitu. Tapi ada yang mirip kayak aku. Iya. Oh, iya. Ya bener ya, kayak diplesetin gitu ya. Iya benar. Ada banyak yang bilang mirip bahasa Dayak katanya. Oh iya benar. gitu. Oke. Nix, kamu ada harapan nggak buat pemuda di Benua kita, terutama yang mungkin pengen ikut pageant? Betul. Mewakili Kalsel. Betul gitu, sekali, ya. apalagi kan maksudnya seperti yang Nix bilang tadi ya, kita kan Indonesia itu punya target sebagai Iya, iya, Indonesia emas, tapi kalau salah pengaplikasiannya, Iya. itu kan ditakutkan Jadi juga emas justru gitu ya. sebaliknya ya. Betul. Nah otomatis kan target kita sebagai anak muda zaman sekarang itu bukan hanya terbatas di skala lokal atau nasional, kita berharapnya kita bisa juga tembus di skala global atau Benar, internasional betul. begitu. Apa harapan kamu, betul, Nix? gimana nih harapan Nix sendiri agar memotivasi teman-teman di luar sana, anak muda di luar sana supaya lebih bisa dibilang lebih Percaya diri gitu intinya, lebih ya. termotivasi Dan gitu berani juga ya. untuk menggali potensinya lebih jauh lagi. Oke, untuk motivasi buat teman-teman ya, buat pemirsa semuanya, bahwasanya buat ikut sesuatu ajang atau hal organisasi atau apapun pengen ke tingkat internasional itu bisa dari
apa ya, dari online kayak gitu aja. Misal bisa jalin relasi yang baik dengan teman dari koneksi internasional kayak gitu. Dan kalian juga bisa ikut sekalian promosi ya, Sobat Literasi gitu Iya, kan. iya, iya. Karena apa namanya, dari sini kalian bisa dapat kenalan langsung gitu dari orang-orang luar kayak gitu, nggak cuma dari US, ada dari Afrika juga kayak gitu-gitu kan. Terus juga ini merupakan step awal banget buat kita, khususnya generasi muda, Gen Z dan semuanya. Bahwasanya tadi saya sudah pernah bilang bahwasanya kita menghadapi Indonesia emas, cuman bisa jadi cemas karena salah aplikasi, langkah ya? salah Iya, langkah iya. kayak gitu. Nah makanya dari sekarang kayak gitu Kak, buat belajar apapun itu deh, dari pengetahuan, dari skill kayak gitu. Karena nanti pasti banget di masa yang akan datang sangat adu skill banget kan, Nah, nggak cuman iya, iya. kepintaran tapi gitu. bisa menyesuaikan diri ya. Betul, Hard skill, soft skill betul, itu juga harus perlu, kita punya. betul banget, karena apa ya, nggak ngerti kan di masa yang akan datang itu seperti Iya. apa kayak gitu sih. Oke, keren banget ya. Gimana nanti langsung termotivasi? Lani mau Pengen coba ke bahasa Filipina? Filipina. Udah aku tebak. Tapi boleh tanya sedikit dong ya. Iya, iya, Susah iya. nggak sih kalau belajar, kalau Iya, Nick iya. sendiri belajar Filipina? Belajar Bahasa Tagalog maksudnya. Kamu tuh udah bisa duluan atau belajar gimana? Oke, kalau Tagalog itu pernah denger basic-basicnya doang. Sampai Iya. sekarang juga kayak gitu. Iya, dengar orang ngobrol ya pastinya. Betul. Iya, Cuman apa ya? Keduluan bahasa Inggris sih belajarnya. Bahasa Inggris dari umur 3 tahun tuh udah mulai belajar. Oke. Dari mama. Di sana siapa sih keluarga? Om, tante atau apa istilah di Filipina? Ya, ada Kuya manggilnya, bisa Kuya. Kuya bisa Yang Muna. terbang itu ya? Bukan. Kita boleh terbang. Kuya. Serem kalau itu, Kak. Bukan keluarga. Ini artinya apa? Apa artinya kuya? Kuya itu panggilan buat kayak brothers, mungkin kayak kakak cowok Kakak. gitu. Amang-amang. Amang mah om. Oh iya, iya. Aduh lah. Aduh, nanti aja deh ya. Nanti kita belajar lagi bahasa Filipina gitu ya. Betul. Ini kalau misalnya mau belajar bahasa Filipina bisa di belakang aja ya. Iya, benar. Karena kita jadinya ngaco kalau di sini Iya, pemirsa. Oke. pemirsa, kita tadi berada di penghujung acara ngopi Yup. pada hari ini, luar biasa. Kita doakan semoga Nix bisa membawa nama harum Bandung kita ke Kalimantan Selatan. ya, Betul ya. sekali dan semoga perbincangan kita hari ini menambah banyak banget insight juga Benar, bagi benar. teman-teman yang ada di luar sana. Akhir kata saatnya Mela pamit. Tadi juga pamit. Nix bahasnya sampai jumpanya Filipina apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Goodbye gitu Ya aja. udah, kita pamit sampai jumpa di ngopi ngobrol pintar. Dadah.